Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang jikalau kita hitung maka niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka secara umum kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengisi waktu menjelang salat zuhur, sebuah ayat Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Dari ayat ini bahwa kita pahami Bapak Ibu, perintah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan yang tidak boleh kita tinggalkan, terutama salawat itu terkandung dalam tahiyat akhir setiap sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang melaksanakan membaca salawat barang siapa yang melaksanakan sholat berarti dia sudah juga melaksanakan membaca salawat. Maka di antara salawat-salawat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja salawat, maka Allah akan mengucapkan salawat kepada orang tersebut 10 macam salawat. Menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, kita memperingati yang biasanya disebut 12 Rabiul Awal sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Walaupun bersalawat bukanlah hanya mesti di bulan-bulan Rabiul Awal, tapi seluruh waktu kita diharuskan untuk bersalawat ini. Dan diantaranya Bapak Ibu sekalian, ada 4 janji malaikat. Malaikat yang berempat itu berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau umatnya itu mengucapkan salawat. Yang pertama, malaikat Jibril berkata, apa kata Jibril? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, saya Jibril, jika umat baginda bersalawat setidaknya 10 kali dalam sehari, maka saya berjanji di akhirat kelak saya akan menuntun orang yang bersalawat tersebut sampai ke surga, kata malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kita pahami adalah malaikat pemimpin daripada seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul sebelumnya dan juga kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril ini Bapak Ibu berjanji akan membimbing manusia, membimbing umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersalawat setiap harinya 10 kali.
Jadi sederhana saja salawat itu, mau salawat Jibril, mau salawat yang agak panjang, salawat nariyah, ataupun salawat apapun bentuknya yang mengandung kalimat mendoakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat ada 3 jenis, ada 3 golongan yang bersalawat kepada Nabi SAW itu, yang masing-masing golongan itu jikalau bersalawat berbeda arti dan fungsinya. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan di atas, sesungguhnya Allah dan malaikat, Allah sendiri dan juga para malaikatnya, termasuk malaikat Jibril, dan juga umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda isi daripada fungsi salawat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang pertama dijelaskan dalam kitab Kawakibud Durriyah bahwa as-salawatu minallah, salawat dari Allah itu isinya adalah ar-rahmatul makrunatu bita'zim, rahmat yang disertai memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini bisa kita pahami Allah sendiri yang memuliakan Rasul Muhammad SAW itu isi salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita saja yang bersalawat itu. Yang kemudian yang kedua, wa minal malaikah, dan dari golongan malaikat salawat itu adanya adalah maufirah, permohonan ampun bagi Rasulullah SAW. Wa minal adamin, dan dari golongan manusia salawat itu adalah tadarru wa doa, tadarruun wa doaun, tadarru merendahkan diri, tawadu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendoakan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fungsi bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi pembahasan kita tentunya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai hadis yang sudah disampaikan tentang keutamaan salawat ini, maka isi daripada salawat itu disebutkan tadarru wa doa, mendoakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, kalau seorang Nabi Muhammad itu sudah bertitel maksum, terpelihara daripada dosa besar, terpelihara daripada dosa kecil, apalagi daripada dosa besar, maka untuk apa lagi masih kita mendoakan? Ini kan timbul pertanyaan seperti itu. Jadi salawat itu tadi intinya adalah doa bagi Nabi Muhammad. Kenapa kita mesti harus mendoakan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka kita analogikan, kita contohkan dengan sesuatu yang sudah penuh. Katakanlah drum atau ember yang sudah penuh dengan air. Ketika drum itu sudah penuh dengan air, lalu seseorang tersebut terus mengisinya, artinya mengisi air yang ada pada drum itu, maka pertanyaannya, yang bakal basah itu siapa? Tentu siapa yang mengisi drum itu yang sudah penuh. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seorang yang terpelihara, tapi masih didoakan, otomatis kembali doa itu kepada siapa yang mendoakan. Jadi pada dasarnya sesungguhnya hakikat salawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad lagi, tetapi kembali doa itu kepada kita. Nah, jadi oleh sebab itu, di antara doa-doa yang makbul itu adalah disyaratkan, disebutkan di dalamnya, di awal ataupun juga di penutup dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila berdoa, pertama tidak mengucapkan puji-pujian kepada Allah, yang kedua tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa itu tidak terkabul atau ditolak. Maka sebab itu anjuran kepada kita apabila berdoa jangan ditinggalkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Itu sebagai salah satu syarat doa itu dikabulkan, jangan meninggalkan salawat. Nah, maka dalam hal ini kemudian yang kedua, malaikat Mikail, seorang malaikat yang bertugas memberikan ataupun menyebarkan rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia juga berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika umat baginda sallallahu alaihi wasallam bersalawat setidaknya 10 kali sehari, kata malaikat Mikail, saya berjanji di akhirat kelak saya akan menyiram orang-orang yang bersalawat tersebut dari ujung kakinya sampai dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya. Lalu ditanyakan Nabi Muhammad SAW, untuk apa siraman tersebut ya Mikail, ya malaikat Mikail? Jika seseorang tersebut umpamanya masuk ke dalam neraka, kata malaikat Mikail, maka api neraka tersebut tidak akan berani mengenai tubuh seseorang yang berselawat kepadamu 10 kali sehari semalam. Cuman 10 kali, Pak. Ini janji malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat yang ketiga, malaikat Israfil berkata, jika umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat setidaknya 10 kali sehari, maka saya berjanji akan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan mengangkat kepala saya sampai akhir orang tersebut bersalah, sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji malaikat Israfil, dia tidak akan mengangkat kepalanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengampuni dosa-dosa daripada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang keempat, Israel, yang kita kenal sebagai pencabut nyawa, maka beliau berkata, jika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawat setidak-tidaknya 10 kali sehari, maka saya berjanji akan mencabut nyawa orang yang bersalawat tersebut seperti halnya saya mencabut nyawa para nabi dan para rasul. Artinya, nyawa yang dicabut oleh malaikat Israel itu sangat dengan perlahan-lahan dan lembut sekali. Tidak sama dengan mencabut nyawa orang-orang yang fajir dan berdosa. Ini yang dimaksud keutamaan bersalawat itu, berjanjinya para malaikat ini. Yang terakhir malaikat Israel berjanji akan mencabut nyawa orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi SAW dengan sangat lemah lembut dan perlahan-lahan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan mengenal apa yang disebut salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, yang menyebabkan kita akhir daripada kehidupan kita ini tentunya bertemu dengan Allah, dicabut nyawa kita dalam keadaan lemah lembut oleh malaikat Mikail alaihi salam. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan janji 4 malaikat Allah ini disampaikan kepada kita yang suka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling kurang 10 kali dalam sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.